Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Cesa yang akan bertugas pada pagi hari ini dan akan membantu keluhan Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Andi. Andi ya. Kalau boleh tahu umur Bapak berapa tahun? 25 tahun. Bapak bekerja sebagai apa? Saya karyawan. Oke, berarti Bapak Andi dengan umur 25 tahun dengan pekerjaan karyawan ya Pak ya? Kira-kira Bapak datang kemari dengan keluhan seperti apa ya Pak ya? Gini dok, perut saya yang kanan bawah sakit dari 3 hari yang lalu. Kanan bawah sakit ya? Iya. Apakah ada keluhan tambahan atau keluhan yang lainnya pada saat perutnya itu sakit atau gimana? Nyerinya itu kadang muncul, kadang enggak dok. Terus habis itu disertai mual dan muntah juga. Kadang muncul, kadang enggak juga ya? Mual dan muntah. Untuk penyakitnya ini sendiri, apakah Bapak memiliki riwayat-riwayat penyakit tertentu seperti diare atau mah? Tidak. Tidak ya. Baik, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan pengambilan data, saya dapat dugaan sementara bahwa penyakit yang Bapak derita ini berupa appendicitis atau istilahnya infeksi pada saluran usus buntu, atau peradangan. Tapi untuk memastikan lebih lanjut, maka kita perlu melakukan yang namanya pemeriksaan abdomen basic, di mana pemeriksaan ini terdiri dari 4 pemeriksaan, yaitu adalah inspeksi, auskultasi, palpasi, dan yang terakhir adalah ketok ginjal. Baik, untuk pemeriksaan ini diperlukan bahwa Bapak untuk membuka bajunya sedikit dan memperlihatkan area perut. Apabila Bapak bersedia dengan pemeriksaan ini, kita bisa melanjutkan ke ruangan di sebelah sana. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak silakan menunggu di ruangan sana. Kembali saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik, untuk pemeriksaan pertama ini kita akan melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan inspeksi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melihat kondisi perut. Baik, mohon maaf ya Pak ya, untuk bajunya saya buka sedikit. Baik, untuk inspeksi ini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan yang tersebut berupa kondisi fisik dari perut, kulit perut, jaringan perut, dan adanya pulsasi atau gerakan peristaltik pada perut. Di sini saya telah melihat kondisi perut Bapak. Di sini dikatakan bahwa kondisi perut Bapak ini termasuk dalam normal ya Pak ya. Baik, untuk pemeriksaan yang kedua ini kita sebut dengan nama auskultasi. Ini pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui bising perut dan mengetahui apakah ada kejanggalan pada gerakan yang dilakukan oleh organ-organ usus yang ada di perut. Baik, untuk pemeriksaan ini kita akan menggunakan stetoskop, di mana stetoskop ini akan diarahkan ke 4 kuadran titik di perut. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan untuk bising perut dan pemeriksaan auskultasi ini, perut Bapak dinyatakan normal juga, dikarenakan perut Bapak memiliki bising sekitaran 12 per menit, dimana itu termasuk dalam kategori normal ya Pak ya. Oke.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan perkusi. Perkusi ini adalah pemeriksaan perut di 4 kuadran perut, di mana kita akan melakukan penekanan, dan apabila Bapak merasa nyeri pada saat penekanan dilakukan, mohon diberitahukan ya Pak ya. Baik. Di situ dok nyerinya. Di sini ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan yang disebut dengan nama perkusi hepar. Perkusi hepar ini dilakukan untuk menentukan apakah ada pembesaran pada organ hepar atau tidak ya. Untuk pemeriksaannya ini kita pertama kali akan melakukannya dari area midclavicula. Bajunya saya sedikit angkat ya. Oke. Di area sini ya. Tunggu sebentar. Selanjutnya, setelah menandai area tadi, kita akan melakukan pengukuran untuk memastikan apakah terjadi pembesaran atau tidak. Baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, panjang yang didapatkan adalah 6 cm untuk panjang hepar di area midclavicula, di mana 6 cm itu merupakan hal yang normal. Selanjutnya tetap masih dalam perkusi hepar, di mana perkusi hepar ini tadi telah diselesaikan dan didapatkan hasil sekitaran 6 cm di area midclavicula. Sekarang kita akan melakukannya di area midsternum. Mohon maaf ya Pak. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan kembali, hasil yang didapatkan adalah 5 cm, di mana hal tersebut merupakan hal yang normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan nyeri ketok ginjal, di mana kita akan melakukan sedikit tekanan dan pemukulan pada area punggung Bapak, dan apabila Bapak merasa nyeri, mohon diberitahukan ya Pak ya. Apakah Bapak terasa nyeri? Tidak. Apakah Bapak terasa nyeri? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan palpasi. Nah, untuk pemeriksaan ini Bapak diharapkan bernafasnya melalui mulut, dan mulutnya terbuka sedikit, dan kemudian untuk kakinya mohon ditekuk ya Pak ya. Ya. Baik, untuk palpasi yang pertama yang kita lakukan adalah palpasi ringan, di mana kita akan melakukan penekanan pada area perut, dan apabila Bapak terasa nyeri, mohon diberitahukan ya Pak ya.
apakah Bapak memiliki rasa nyeri pada penekanan tadi? Iya. Di area mana? Di kanan. Kanan sini ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan yang disebut dengan palpasi hepar. Untuk palpasi hepar ini kita akan melakukan dua langkah. Yang pertama adalah menggunakan palpasi dalam. Teknik palpasi dalam di mana kita akan menekan di area abdomen atau perut dengan dalam untuk mengetahui apakah terjadinya pembengkakan. Yang kedua adalah kita akan melakukan pengukuran hepar secara langsung dengan menggunakan penekanan, di mana ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadinya pembengkakan juga. Baik ya, untuk pertama kita akan melakukan palpasi dalam dulu ya. Baik. Untuk palpasi dalam tidak terasa pembengkakan ya. Baik. Bapak silakan mengambil nafas dalam-dalam. Nafasnya bisa dilepas. Silakan menarik nafas kembali dalam-dalam. Nafasnya bisa lepas. Baik, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk ukuran hepar atau organ hati Bapak normalnya tidak terjadinya pembengkakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi yang kita sebut dengan palpasi limpa ya Pak ya. Mohon maaf, perutnya sedikit diangkat ya. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada pembengkakan pada limpa ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan palpasi ginjal. Baik, perutnya diangkat sedikit kembali ya Pak ya. Baik, nafasnya silakan ditarik. Hembuskan. Tarik kembali dalam. Hembuskan. Baik, saya akan melakukan palpasi ginjal pada sisi ginjal yang satunya lagi ya Pak ya. Mohon perutnya diangkat sedikit. Ya. Baik, nafasnya silakan ditarik. Nafasnya bisa dihembuskan kembali. Tarik kembali nafasnya. Baik, bisa dihembuskan kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk kedua ginjal tidak terjadi pembengkakan ya. Yang terakhir adalah kita akan melakukan palpasi aorta abdominalis, di mana palpasi ini akan kita lakukan di area perut, area sini ya. Baik, dikarenakan pemeriksaan telah selesai, maka di sini saya akan membacakan hasil pemeriksaannya. Tapi sebelum itu saya akan melakukan tindakan estetik terlebih dahulu. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, semua organ-organ area perut tidak mengalami pembengkakan, normal-normal semua ya. Namun terasa nyeri di bagian perut kanan bawah. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, dugaan saya sebelumnya yang menyatakan bahwa Bapak kemungkinan mengalami apendiktis atau radang usus buntu semakin kuat. Namun untuk lebih pastinya, Bapak bisa merujuk ke dokter spesialis yang bersangkutan. Nanti akan saya buatkan surat rujukannya. Baik, apakah Bapak memiliki pertanyaan lainnya? Tidak. Tidak, baik. Terima kasih telah datang kemari ya Pak ya.
Ya.